Salah satu cara iblis untuk menghancurkan citra Tuhan adalah dengan menghancurkan citra seorang ayah atau menghancurkan citra seorang bapak. Dengan menghancurkan citra seorang ayah atau menghancurkan citra seorang bapak, iblis bisa menghancurkan generasi. Dia bisa menghancurkan hidup orang-orang. Dan dia juga bisa menghancurkan citra Bapa di sorga, citra Tuhan. Karena ada orang yang kepahitan, sakit hati dengan ayahnya di dunia ini, dikecewakan, dijahatin oleh papahnya di dunia ini, sehingga dia gak berani berdoa kepada Tuhan atau memanggil Tuhan itu dengan Bapa. Karena apa? Karena dia lihat bapaknya di dunia ini begitu jahat, bapaknya di dunia ini begitu membuat dia kecewa, begitu jahat, sehingga dia nggak mau manggil Tuhan itu sebagai ayah atau sebagai bapak. Banyak orang-orang yang kehilangan sosok ayah. Ada perempuan kehilangan sosok ayah, sehingga dia ketika beranjak masih muda gitu ya, dia nggak begitu tertarik dengan laki-laki seumuran dia. Dia lebih tertarik dengan laki-laki yang lebih tua, jauh lebih tua, bahkan bisa dibilang om-om, karena dia menemukan figur ayah di situ. Bahkan ada yang suka, perempuan muda yang suka dengan laki-laki yang sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, sudah paruh baya, karena dia kehilangan sosok ayah dan dia mencari sosok figur ayah itu dari laki-laki yang paruh baya tersebut. Yang mana laki-laki ini justru sebenarnya hanya memanfaatkan untuk kepuasan jasmani. Ada perempuan yang suka dengan cowok yang lebih tua karena ingin mencari sosok yang dewasa, sosok ayah, sosok yang mengayomi. Ada orang yang dididik ayahnya dengan keras, dipukulin. Dan ketika dia punya anak, dia juga sampai memukulin, menyakiti anaknya. Sama seperti ayahnya menyakiti dia. Ada orang yang melihat figur ayahnya suka main perempuan, terus dia juga ketika dia dewasa, dia punya uang, dia punya fisik yang menarik, dia juga melakukan hal yang sama. Bahkan ada seorang ayah yang tidak memberi contoh, misalnya ngerokok, minum, dan ketika dia lihat anaknya tiba-tiba ngerokok, minum, ini real story ya, anaknya tiba-tiba ngerokok, dia bilang, "Nak, kamu jangan merokok, ayah juga ngerokok." Kata anaknya seperti itu. Mungkin kalian akan menemukan itu dalam kehidupan, atau mungkin kalian pernah melihat hal-hal yang seperti itu. Jadi iblis suka, dan iblis punya rencana, bahkan sudah dikerjakan dari zaman dahulu, yaitu untuk merusak figur seorang ayah. Sehingga orang susah untuk mengalami yang namanya kasih Bapa di sorga. Ada yang dilecehkan oleh ayah kandungnya atau ayah tirinya, sehingga merasa laki-laki itu semuanya seperti itu. Dan susah untuk berdoa kepada Tuhan, memanggil Tuhan itu Bapa. Karena dia pernah dijahatin, pernah dilecehin. Nah, kita perlu yang namanya pemulihan hati Bapa. Saya banyak melayani orang yang kepahitan dengan papahnya. Nanti akan saya bikin video khusus tentang kesaksian-kesaksian itu. Ada banyak.
Saya pernah mendoakan orang, membantu mendoakan orang yang kepahitan dengan papahnya, dijahatin oleh papanya, dia kepahitan, dia sampai nangis, teriak-teriak, sampai mukul-mukul lantai. Dan ketika dibantu didoakan, bantu mendoakan, Roh Kudus jamah hati dia bisa mengampuni papahnya. Dan saya lihat dia juga akhirnya berdamai dengan papahnya. Dia pelukan dengan papahnya. So, kalau kamu saat ini ada yang gak beres di hatimu, terutama yang berhubungan dengan papahmu di dunia ini, saya spesifik bicara tentang papah atau ayah di dunia ini ya. Bereskan sekarang. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu, memulihkan hatimu sekarang. Saya mau berdoa buat kamu. Saat ini Tuhan sedang berbicara ke kamu pribadi. Ya, ke kamu. Dia ingin memulihkan hatimu. Dia ingin menyembuhkan hatimu. Saat ini buka hatimu kepada Roh Kudus Tuhan, dan saya akan berdoa buat kamu. Buka hatimu, saya akan berdoa buat kamu. Tapi bukan saya yang berkuasa, Roh Kudus yang berkuasa, yang berbicara melalui saya. Saya bukan siapa-siapa ya. Tapi biarkan Roh Kudus menjamah hatimu saat ini. Holy Spirit God, anakmu berdoa, hambamu berdoa, engkau jamah setiap hati saat ini Tuhan, yang menyaksikan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau jamah hati mereka Tuhan. Engkau pulihkan mereka Tuhan. Engkau sembuhkan mereka dari sakit hati mereka. Engkau balut Roh Kudus Tuhan. Engkau sembuhkan dari sakit hati mereka terhadap papa mereka di dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Papa kandung, papa tiri di dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan mereka Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Jamah-jamah Holy Spirit. Jamah hati mereka saat ini di dalam nama Yesus. Sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka mengampuni Roh Kudus Tuhan. Dan kamu katakan saat ini, Tuhan, ulangi kata-kata saya, Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan, bantu aku saat ini mengampuni papaku di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kau ulangi kata-kata saya, Tuhan, saat ini aku mengampuni papaku di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengampuni papaku saat ini. In the name of Jesus. Tuhan, kau jamah hati mereka Tuhan. Dan biarlah kau lepaskan pengampunan. Kau lepaskan kuasa pengampunan saat ini Roh Kudus Tuhan. Kau bantu mereka mengampuni di dalam nama Yesus. Dan kau lepaskan di dalam nama Yesus. Shalom atas hidup mereka, atas hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima damai sejahtera di dalam nama Yesus. Terima shalom itu di dalam nama Yesus. Amin. Saya banyak melihat kesaksian ya. Bahkan baru-baru ini aja, ketika saya melayani di sebuah sekolah, saya berkata waktu itu ya, saya merasa ada orang yang kepahitan dengan papahnya. Saya berdoa, atau orang intinya kepahitan gitu ya, sakit hati. Ketika saya berdoa, kalau kamu ingin didoakan, saya bilang boleh taruh tanganmu di dada dan saya akan mendoakan kamu. Tapi waktu itu tidak ada orang yang menaruh tangannya di dada. Tapi saya yakin Tuhan kasih tahu saya bahwa ada orang yang punya kepahitan di tempat itu. Ada berapa orang, mungkin banyak. Tapi nggak ada yang ngaku saat itu. Akhirnya saya berkata, ketika saya berdoa, kau mungkin gak menaruh tanganmu di dada, tetapi Tuhan tahu keseluruhan hatimu. Lalu saya mendoakan mereka. Setelah saya selesai mendoakan, tiba-tiba ada seorang guru kasih kode gitu ya, seperti ini untuk mendoakan seorang. Dan saya lihat ada di situ anak perempuan nangis gak berhenti-berhenti. Akhirnya setelah ibadah, saya datangin dan saya doakan. Ternyata dia kepahitan dengan papahnya. Meskipun dia
tidak menaruh tangannya di dada, tapi saat itu Tuhan menjamah dia. Ketika saya bantu doakan, saya doakan, ternyata gak cuma dia sendiri. Adiknya yang juga satu sekolah di situ, mereka sama-sama kepahitan dan papa mereka. Saya nggak tanya detail apa yang dilakukan papa mereka, tapi saya mendoakan kedua orang ini dan mereka bersaksi Tuhan bantu, Tuhan Roh Kudus menjamah hati mereka dan mereka bisa mengampuni dan mereka merasa plong, merasa lega karena mereka mungkin gak paham ya damai sejahtera, tapi mereka membahasakan damai sejahtera itu dengan plong, dengan lega dan bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hati mereka. Dan saya percaya teman-teman di sini kalian juga dijamah Tuhan, bukan kebetulan kau mendengar firman Tuhan ini. Dan ya, puji Tuhan. Saya tunggu juga kesaksian dari teman-teman yang terberkati. Bagi rekan-rekan, saudara-saudari yang terberkati lewat pesan firman Tuhan di channel ini, boleh tulis kesaksian kalian di komentar, atau kalau itu sifatnya privacy, kalian gak mau nama kalian diketahui orang, tapi kalian pengen bersaksi, sekedar ingin cerita, kalian boleh DM di Instagram saya, link di deskripsi, atau TikTok saya, link di deskripsi. Tapi kalau kalian ingin kesaksian kalian menjadi berkat bagi orang lain juga, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.